Shalom dari kantor pusat IRMC tanggal 8 Januari 2025. Saya menyapa saudara dan akan menyampaikan satu pembukaan rahasia firman yang saya beri tema percepatan masa antikris. Saudara, masa antikris itu sudah ditetapkan oleh Tuhan lamanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kelima, 42 bulan lamanya. Dan masa ini adalah masa yang sudah dipercepat oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi antikris itu sebetulnya ingin berkuasa lama seperti halnya diktator-diktator atau pemimpin-pemimpin dunia itu bisa memerintah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun, 40 tahun, saudaraku, bahkan ada yang seumur hidup. Nah, antikris pun seperti itu, tetapi Tuhan memberikan satu limit, satu batasan, bahwa antikris nanti akan dibatasi menguasai bumi, merajai bumi selama 42 bulan saja. Saudara, kalau di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan kedua, Injil Matius pasal 24 ayat 21 dan 22, di sana dikatakan bahwa kalau masanya tidak dipersingkat maka tidak akan ada yang selamat. Saudaraku, ini dikatakan ketika Tuhan Yesus Kristus berada di dalam tubuh, darah dan daging. Dan pada saat itu belum ada ketentuan berapa masa antikris itu akan terjadi. Kemudian saudaraku, melalui Rasul Yohanes, Tuhan Yesus itu di dalam tubuh kesempurnaan memberikan pewahyuan yang intinya adalah satu ketentuan final, ketentuan akhir bahwa masa antikris yang diperpendek itu Alkitab mencatat adalah 42 bulan. Dan itu tidak bisa dirubah. Saudaraku, itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dibuat sependek mungkin waktu berkuasanya antikris itu. Dan itu adalah 42 bulan. Pada saat 42 bulan itu, Tuhan masih melaksanakan berbagai agenda penting, seperti diutusnya 2 saksi itu juga 42 bulan atau 1260 hari. Dan nanti masih ada agenda penting lagi yang nanti akan kita bahas di dalam pokok bahasan ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa antikris yang dipercepat itu adalah ketika Tuhan menetapkan bahwa masa antikris itu hanya boleh terjadi selama 42 bulan. Jadi tidak boleh ngeremboko selama seumur hidup antikris atau mungkin 10-15 tahun, atau seperti pemimpin-pemimpin dunia yang bisa 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak. Tetapi dibatasi oleh Tuhan dengan satu limitasi, satu pembatasan yang final, yaitu 42 bulan. Itu makna bahwa masa antikris itu diperpendek, saudaraku. Nah, saudara, saya sekarang akan mengingatkan bahwa kita sekarang sedang merealisasikan firman pemeteraian terhadap Israel yang ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kegerakan yang berasal dari timur, dari matahari terbit, kepada Israel untuk memeteraikan 144 suku keturunan Israel. Saudaraku, nanti di Wahyu pasal 7 kemudian dinyatakan nanti ada malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup yang muncul dari matahari terbit. Nah, ini ditulis dari Pulau Patmos, saudaraku, dan ini menceritakan tentang Israel. Makanya kegerakan kuda putih itu berasal dari timur, dari negeri yang berlambangkan burung buas atau ayit, kita kenal sebagai burung Garuda. Saudara, pemeteraian terhadap Israel itu nanti kaitannya dengan masa antikris seperti apa? Saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi pemeteraian Israel ini penting karena merupakan syarat untuk terlaksananya Harpaso, Wahyu 12 ayat 5. Untuk terlaksananya
Peogo, pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian untuk terjadinya ketetapan masa antikris, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana di akhir zaman yang segera akan kita songsong ini akan muncul bahaya besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Bahaya itu bukan bahaya air bah, saudaraku, sehingga kita tidak disuruh untuk membuat kapal, berurusan dengan kapal. Kita tidak disuruh untuk itu lagi, tetapi kita disuruh untuk membangun satu bangunan rohani, di mana nanti dengan cara yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan pola tabernakel, maka di akhir zaman Tuhan akan menyelamatkan umatnya itu dengan 3 metode. Yang pertama sudah saya sampaikan bolak-balik, Wahyu 12 ayat yang ke-5 dengan cara harpazo, itu orang-orang ruang Maha Kudus. Kemudian orang ruang kudus itu diselamatkan dengan cara peogo, diungsikan ke satu tempat oleh Tuhan selama 1260 hari. Nah, saudaraku, kalau nanti masa antikris diperpendek, saudaraku, ya ngobrak-abrik ayat yang sebelumnya, masa 1260 hari itu nanti akan morat-marit, saudaraku. Oleh karena itu masa antikris yang berjalan 42 bulan itu satu masa yang fake, yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak boleh diubah-ubah. Bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu pasal dan ayat yang terakhir itu, kalau orang menambah atau mengurangi kitab Wahyu itu berbahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pemeterian Israel ini penting karena merupakan syarat untuk terlaksananya harpazo, pengungsian, dan ketetapan masa antikris, di mana di akhir zaman ini saya katakan tadi, bahaya besarnya itu adalah datangnya masa antikris. Maka kita tidak disuruh untuk bikin bahtera, perahu atau kapal, tetapi kita disuruh oleh Tuhan untuk membangun iman yang sedemikian, yang seperti tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi wujud bahaya besar di akhir zaman itu adalah masa antikris, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan masa siksaan yang paling berat, yang hanya terjadi satu kali saja di sepanjang zaman dan belum pernah terjadi, kemudian akan terjadi, tetapi setelah terjadi tidak akan terjadi lagi. Kenapa tidak terjadi lagi? Karena masa antikris itu adalah penyudah dari sejarah umat manusia yang kemudian diakhiri di dalam perang besar yang namanya Perang Harmagedon, di mana di dalam perang itu nanti semua manusia akan mati, saudaraku, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat-ayat yang terakhir, semua manusia akan mati. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam melaksanakan doa pemeterian Israel pun harus dikerjakan dengan cepat. Makanya saya menyerukan pada saudara yang tergerak untuk mengikuti kegerakan Buddha Putih untuk doa pemeterian terhadap Israel, mari kita kerjakan, jangan menunda-nunda, saudaraku, mengingat tidak akan tersedia waktu lagi, saudaraku, setelah nanti terpenuhinya 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Jadi, saudaraku, tidak semua perjalanan ke Israel itu kegerakan Buddha Putih, ya saudaraku. Nanti sampai kepada 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka selesai yang disebut kegerakan Buddha Putih. Dan setelah itu akan terjadi perang yang besar yang diceritakan dalam Alkitab. Perang itu akan melanda 1/4 wilayah bumi, saudaraku. Juga akan terjadi wabah dan berbagai macam bencana. Jadi mari kita, saudaraku, mumpung masih ada waktu untuk kita itu ke Israel, saudaraku, mumpung masih tersedia fasilitas untuk kita ke Israel,
Sebab nanti kalau sudah terpenuhi 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, saudara akan sulit ke sana, betul-betul sulit, bahkan tidak bisa. Maka selama masih ada waktu dan bisa, dan Tuhan masih membukakan jalan, ayo kita bersama-sama berangkat mewujudkan satu visi, yaitu doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Saudaraku, jadi di dalam melaksanakan doa pemeteraian Israel itu harus dikerjakan dengan cepat. Yuk, bulan Mei yang mau ikutan segera mendaftar sesuai dengan kontak person yang sudah saya cantumkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tidak semua perjalanan ke Israel itu merupakan kegerakan kuda putih. Kita akan melaksanakan kegerakan kuda putih itu dengan cepat supaya segera terjadi kesatuan antara zaitun asli itu bangsa Israel dengan zaitun liar kita. Kemudian sesudah gereja zaitun asli dan zaitun liar itu bersatu, maka ibarat gereja itu, saudaraku, bersekutu utuh dan dinaungi oleh Roh Kudus. Ibaratnya dahulu Maria yang mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, kemudian ada ketentuan masa untuk Maria itu mengandung. Maria mengandung Tuhan Yesus tentunya 9 bulan lebih sekian hari, itu pasti, saudaraku, karena kelahiran yang normal, tidak sesar. Demikian pula, saudaraku, setelah nanti bersatunya gereja zaitun asli bersatu dengan gereja zaitun liar, kemudian Roh Kudus memeteraikan secara luar biasa, maka sejak saat itu ibarat Maria mendapatkan salam dari malaikat, dan mulai saat itu gereja itu dinyatakan mulai mengandung, ditandai dengan Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Itu awal dari kandungan gereja Tuhan, Wahyu 8 ayat 1. Kemudian melahirkannya di mana? Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Nah, makanya saudara, pemeteraian terhadap Israel, menyatunya kita zaitun liar dengan zaitun asli, itu merupakan sesuatu yang betul-betul saya perjuangkan dan kita semua perjuangkan. Itulah kegerakan kuda putih, saudaraku. Ketika zaitun liar yang percaya Tuhan Yesus, mendapat kemurahan Tuhan Yesus, ini dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau di dalam pemeteraian bangsa Israel. Dan nanti ketika bersatu, saudaraku, kemudian Roh Kudus menaungi, memeteraikan luar biasa, maka untuk masa antikris, maka untuk masa pengangkatan, maka untuk masa pengungsian, itu sudah ada gambarannya, sudah ada ancer-ancernya. Seperti orang yang melahirkan, ketika Maria mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, itu sudah ada ancer-ancer untuk lahirnya Tuhan Yesus. Demikian pula ketika kita bersatu dengan bangsa Israel, dengan terpenuhinya 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka untuk terjadinya kelahiran anak manusia yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, Wahyu 12 ayat yang ke-5, itu juga sudah ada ancer-ancernya. Untuk terjadinya pengungsian, Wahyu 12 ayat 6 juga sudah ada ancer-ancernya. Untuk terjadinya masa antikris juga sudah ada ancer-ancernya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah setelah kesatuan itu terjadi, maka ada masa yang disebut masa kandungan gereja Tuhan. Dan setelah itu kelahiran anak laki-laki, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Ya saudaraku, ini bahasa dari harpazo. Kalau orang lain, orang umum, ini mengenal dengan pengangkatan. Itu lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman yang mencapai ruang Maha Kudus kadar rohaninya. Kemudian orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, Wahyu 12 ayat 6. Kemudian yang pelataran itu dibiarkan, diinjak-injak, dibiarkan diperangi oleh naga. Jadi setelah kesatuan itu terjadi, kita bersatu dengan bangsa Israel di dalam satu fellowship raya yang mempertobatkan
dan memeteraikan 144.000 suku keturunan Israel, maka masa harpazo, masa pengungsian, dan masa antikris itu sudah ada ancer-ancernya. Dan kemudian saudaraku, setelah itu maka bumi dilanda masa yang disebut masa antikris. Jadi setelah terjadi harpazo, Wahyu 12 ayat 5, setelah terjadi pengungsian, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14, maka bumi dilanda masa antikris. Saudara, masa antikris yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dalam tubuh, darah, dan daging, ini Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22. Ini merupakan masa yang begitu berat, dan Tuhan katakan masa itu harus dipersingkat. Sebenarnya, saudaraku, antikris itu ingin berkuasa selama mungkin, seperti diktator-diktator dunia yang tadi saya sampaikan. Ada yang bisa berkuasa 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Antikris sebetulnya pengen seperti itu dan menciptakan tatanan dunia selama mungkin, tetapi Tuhan mempersingkat dan hanya memberi waktu selama 42 bulan. Inilah yang disebut dengan masa yang dipersingkat. Saudaraku, jadi sebenarnya itu antikris ingin berkuasa selama mungkin, seperti pada umumnya diktator-diktator dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Tuhan mempersingkat masa keinginan antikris itu dan membatasinya, memberi kesempatan kepada antikris itu hanya 42 bulan saja. 5 kali Alkitab mencatat 5 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari. 5 kali dicatat dalam Alkitab. Itu ketetapan Alkitab untuk masa antikris. Kita akan membaca dahulu Matius pasal 24 ayat 21 dan 22. Dibaca Pak Nendra. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Saudaraku, jadi masa antikris itu belum pernah terjadi. Kalau ada yang bilang dulu sudah pernah terjadi, itu salah. Saudaraku, ini belum pernah terjadi, tetapi nanti akan terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Karena sesudah masa antikris itu adalah kesudahan dari peradaban manusia. Manusia akan dihabiskan dalam satu perang besar yang namanya perang Harmagedon. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai ke 21. Ayat 22 sekarang dari Matius 24. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada lagi yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, benar, saudaraku. Jadi, masa antikris itu, sebetulnya antikris itu ingin berkuasa lama. Tetapi, saudaraku, karena orang-orang pilihan yang diungsikan tadi, di mana ketika diungsikan mereka disempurnakan. Saudaraku, di mana nanti akan ada orang harpazo yang dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Di mana nanti akan ada masa yang disebut masa pencurahan 7 bokor murka Allah. Itu memakan waktu 42 bulan, itu tidak bisa diganggu-gugat, saudaraku, dan tidak bisa diperpendek. Dan itu terjadi di tengah-tengah dunia, terjadi masa antikris, saudaraku. Jadi perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat yang ke-22, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dahulu di dalam tubuh, darah, dan daging. Dan nanti, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus sudah dalam tubuh kesempurnaan, dia memberikan wahyu pada Yohanes. Jadi kejadian kronologisnya itu Matius pasal 24 ayat 22 ini terjadi lebih dahulu, saudaraku. Baru kemudian setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian dalam tubuh kesempurnaan, Tuhan Yesus memberikan wahyu pada Yohanes dan menetapkan bahwa waktu yang dipersingkat, yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 22. Janji bahwa waktunya itu tidak akan lama-lama.
cukup Tuhan memberikan waktu selama 42 bulan. Itu kemudian diberikan kepada Rasul Yohanes. Tuhan Yesus di dalam tubuh kemuliaan memberikan wahyu kepada Yohanes, di mana isi dari wahyu itu menyatakan bahwa masa antikris yang dipersingkat itu Tuhan putuskan, singkatnya waktu itu adalah 42 bulan. Di sana ada berbagai agenda, saudaraku. Pencurahan 7 cawan, kemudian masa kerja 2 saksi, itu juga 1260 hari. Di sana juga ada agenda orang-orang yang di padang belantara pengungsian itu disempurnakan. Saudaraku, kalau nanti masa antikris itu diperpendek menurut kita saja, saudaraku, ya nanti ngobrak-abrik ayat yang lain, saudaraku. Wahyu pasal 11 kerjanya 2 saksi, nanti tidak 1260 hari. Maka saudaraku, ini adalah keputusan final dari Tuhan Yesus di dalam tubuh kesempurnaan, dan ini diberikan kepada Rasul Yohanes bahwa masa antikris itu lamanya adalah 42 bulan. Itu waktu yang sudah dipersingkat oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi kalau dikatakan dipersingkat itu dari berapa ke berapa, saudaraku, dari berapa tahun ke berapa tahun, maka sesuai janji Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22, waktu itu Tuhan Yesus dalam tubuh, darah dan daging, saudaraku. Maka ketika Tuhan Yesus kemudian berada dalam tubuh kesempurnaan, dia mati dan bangkit dalam tubuh kesempurnaan, menyatakan diri kepada Rasul Yohanes, maka bahwa masa antikris itu diputuskan oleh Tuhan, dibuat singkat, yaitu 42 bulan saja. Dan ini ketetapan firman yang tidak bisa diubah-ubah, dan kalau diubah, saudaraku, berbahaya. Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir menyatakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dari keinginan antikris untuk berkuasa, yang antikris itu ingin berkuasa lama, tetapi Tuhan hanya membatasi menjadi 42 bulan. Ini yang dimaksud masa yang dipersingkat. Saudara, saya beritahu, pertama, masa 42 bulan adalah masa antikris diizinkan Tuhan menguasai bumi, dan waktu yang sudah dibuat Tuhan semepet mungkin, waktu yang sangat dibatasi oleh Tuhan. Ini adalah waktu yang sudah dipersingkat dan tidak bisa diubah lagi. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini ditulis dalam kitab Wahyu, saudara. Nanti di ayat terakhir, pasal terakhir, nanti ada peringatan. Orang yang mengubah, menambah atau mengurangi, itu akan mendapatkan sanksi. Saudara, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 5 dibaca Pak Hendra. Wahyu 13 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, terus Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, terus 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, jadi yang memberi izin antikris berkiprah, melakukan kejahatan, melakukan kesombongan, melakukan hujat, melakukan kekejian, yang memberikan izin antikris 42 bulan itu Tuhan Yesus. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat.
dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Inilah waktu yang dipersingkat, yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau antikris pengennya lama, saudaraku, tapi Tuhan nggak boleh. Dan cuma memberi waktu 42 bulan. Dan di dalam 42 bulan itu Tuhan pun punya agenda. Pencurahan 7 bokor murka. Kemudian diutusnya 2 saksi. Itu 42 bulan. Nggak bisa diubah lagi, saudaraku. Ini yang pertama. Jadi saudara, masa 42 bulan itu adalah masa antikris yang diizinkan Tuhan menguasai bumi, waktu yang sangat dibatasi oleh Tuhan. Ini adalah waktu yang sudah dipersingkat, yang merupakan janji Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 20 dan 21. Waktunya itu dipersingkat menjadi berapa? Menjadi 42 bulan. Dan di waktu 42 bulan itu Tuhan melakukan karya-karyanya. Makanya ini waktu yang sudah final. Saudaraku, yang kedua saya beritahu saudara, masa 42 bulan itu juga adalah masa bagi orang-orang yang harpaso mulai melaksanakan penghakiman dalam bentuk 7 cawan murka Allah. Ini tertulis dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai 4, ya. Kalau Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu orang-orang yang diungsikan, ya. Sudah itu pihak perempuan. Tetapi Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini pihak laki-laki, orang-orang yang harpaso. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu mereka masih disempurnakan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kalau Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini orang-orang yang harpaso, yang disuruh Tuhan kerja, yang menggenapi firman. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi masa 42 bulan itu juga masa bagi orang-orang harpaso yang melaksanakan penghakiman dalam bentuk 7 cawan murka Allah. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Coba dibaca, Pak Nendra. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin. Jadi 7 tokoh yang disebut 7 bintang ini merupakan tokoh-tokoh yang nanti harpaso, ya, saudaraku. Dan ini mereka setelah dibawa kepada Allah dan ketahtanya itu bukan nganggur terbang-terbang kesana kemari di langit, tidak begitu, tetapi mereka bekerja mencurahkan 7 bokor murka Allah. Terus, dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. terus, Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. amin. Ini nyanyian orang yang harpaso, ya, saudaraku, nyanyian orang-orang yang menang. Beda dengan di Wahyu pasal 14, saudaraku, itu ada nyanyian juga. Saudaraku, bisa saudara nanti cek di sana. Ayat yang keempat. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin. Jadi ketujuh bintang, orang-orang yang harpaso, dan orang-orang yang harpaso itu, saudaraku, mereka menggenapi firman bahwa nanti Tuhan itu datang ora dewean, tetapi bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nabi Musa berkata seperti itu, Yudas juga menuliskan seperti itu. Kemudian Rasul Paulus pun berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menguasai bumi? Tidak tahukah kamu bahwa Engkau akan menghakimi malaikat-malaikat? Nah, di dalam badan seperti ini kita nggak bisa. Oleh karena itu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu akan ada peristiwa besar yang namanya harpaso. Saudaraku,
Dan ketika menjalankan penghukuman 7 cawan murka Allah ini, Tuhan memberikan waktu, saudaraku. Ini waktunya juga 42 bulan atau 1260 hari. Jadi, saudaraku, masa antikris itu pesurat iso dinyang meneh, saudaraku. Tidak bisa ditawar lagi. Oh Tuhan, masa antikris nanti biar 9 bulan saja atau biar 12 bulan. Oh, tidak bisa, saudaraku. Karena ketika masa antikris itu terjadi, ada beberapa agenda lain yang Tuhan kerjakan. Salah satunya adalah penghakiman 7 cawan murka Allah. Kemudian selanjutnya agenda Tuhan yang lain, masa 42 bulan itu juga masa ketika 2 saksi itu bernubuat sambil berkabung. Jadi 42 bulan ini sudah tidak bisa digoyang lagi. Itu masa yang fake, yang ditetapkan oleh Tuhan. Masa yang sudah mengikat. Saudaraku, itu masa yang sudah dipersingkat. Sebetulnya panjang. Kalau Tuhan tidak mempersingkatnya, tidak memberikan limitasi, memberikan batasan, maka antikris itu sebetulnya panjang. Tetapi Tuhan hanya memberikan waktu 42 bulan. Nah, di waktu 42 bulan itu, di sana juga ada masa kerja dari 2 saksi bernubuat sambil berkabung. Jadi fake. 42 bulan itu nggak bisa diubah-ubah, saudaraku. Nanti ngubah banyak ayat nanti, saudaraku. Kalau lamanya masa antikris ini diubah, nanti ngubah banyak ayat, saudaraku. Coba kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-11, Wahyu 11 ayat 1 sampai ke 4. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, kota suci itu akan diinjak-injak 42 bulan lamanya. Ini juga sudah tertulis. Dan pada waktu 42 bulan itu akan terjadi apa lagi? Ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin. Saudaraku, jadi di dalam kurun waktu yang sangat singkat, kurun waktu yang sudah dipersingkat oleh Tuhan menjadi 42 bulan ini, Tuhan juga mengerjakan perkara-perkara dahsyat yang lain, termasuk diutusnya 2 saksi. 2 saksi yang dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun. Nah, ini sudah jadi langsung nangkep kedua pohon zaitun. Nanti 2 saksi ini adalah hamba Tuhan yang berasal dari zaitun asli 1, dari non Israel 1, dan dari zaitun liar 1. Jadi dari zaitun asli dari bangsa Israel 1 dan dari zaitun liar 1. Saudaraku, ini asal 2 saksi. Mereka hamba Tuhan yang hidup pada zamannya. Bukan Musa dan Elia yang jelurut datang dari langit, tidak. Tetapi mereka berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia. Demikian Tuhan itu bekerja dari zaman ke zaman. Ketika Tuhan menyuruh Yohanes, mengutus Yohanes Pembaptis, itu sebetulnya dahulu juga merupakan nubuatan bahwa Elia akan datang, dan wujud Elia yang datang itu ternyata Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman pun demikian. 2 saksi surga itu bukan Elia yang jelurut dari langit turun lagi, Musa dan Elia turun lagi dari langit, tidak. Tetapi mereka adalah hamba Tuhan yang ada pada zamannya, yang memang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan tersebut. Dan ini memakan waktu 42 bulan atau 1260 hari lamanya. Lah kalau masa antikris diperpendek, saudaraku, Wahyu pasal 42 ayat 1 dan 2 ini dibusak jadinya, saudaraku. Jadi tidak 42 bulan, saudaraku. Jadi tidak 1260 hari kerjanya 2 saksi. Nah, saudaraku, sudah jelaskan sekarang arti dari masa antikris yang diperpendek itu apa? Yaitu keputusan Tuhan yang sudah dituangkan dalam kitab Wahyu. Keputusan Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan ketika dia sudah dalam tubuh kesempurnaan, dia berbicara pada Yohanes. Waktu yang diperpendek itu nanti sekian Yohanes, itu
Saudaraku, dan ternyata waktunya 42 bulan. Saudaraku, saya terangkan lagi. Masa 42 bulan itu juga masa bagi mempelai wanita yang mengungsi disempurnakan. Ini digambarkan di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ke 5. Saudaraku, ada nyanyian baru ya. Itu sudah sering dibaca, tidak saya bacakan di sini. Saudaraku, masa 42 bulan itu juga masa bagi mempelai wanita yang mengungsi itu disempurnakan. Karena yang mengungsi, yang Theogo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, mereka rohaninya itu ruang kudus. Kalau yang harpaso tadi, yang kemudian dipakai oleh Allah untuk menghakimi bumi, itu rohaninya ruang maha kudus, yang diangkat langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Sedangkan yang diungsikan, yang Theogo Wahyu 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, mereka rohaninya itu ruang kudus, masih perlu disempurnakan. Lamanya adalah 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Saudaraku, jadi masa 42 bulan itu juga masa bagi mempelai wanita yang mengungsi itu disempurnakan. Nah, kalau masa antikris dipercepat ya, saudaraku, nanti masa pengungsian 42 bulan atau 1260 hari itu nanti dibusak lagi, saudaraku. Kacau kitab Wahyu, saudaraku. Jadi kitab Wahyu itu luar biasa, saudaraku. Begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi masa 42 bulan itu merupakan masa bagi mempelai wanita yang mengungsi itu disempurnakan. Wahyu 12 ayat yang ke-6 dibaca, Pak Nendra. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, ini 1260 hari itu juga sama dengan 42 bulan. Ini menurut penanggalan kalender Yahudi, saudaraku. Jadi 1260 hari lamanya itu wanita yang diungsikan Theogo Wahyu 12 ayat yang ke-6, saudaraku, di satu tempat yang disiapkan oleh Allah itu 1260 hari. Nah, sama dengan 42 bulan, di mana di bumi terjadi masa antikris. Kalau masa antikrisnya diperpendek, saudaraku, lah Wahyu 12 ayat 6 ini nanti rakanggo meneh, saudaraku. Jadi semua firman itu harus sinkron, saudaraku. Ayat 14 Wahyu pasal 12. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, 3,5 masa. Ini waktu ketika perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu dibawa ke padang belantara pengungsian itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 tahun. Saudaraku, ini sama saja 42 bulan. Soalnya apa, saudaraku? Karena di bumi terjadi masa antikris juga selama 42 bulan, selama 3,5 masa itu. Saudaraku, jadi kitab Wahyu itu sebetulnya dahsyat luar biasa dan semuanya sinkron. Kitab Wahyu itu juga harus dibacakan, kemudian didengarkan dan dituruti. Nah, pada saat ini kita semua sedang berada pada posisi menuruti untuk pemeterian bangsa Israel. Wahyu pasal 6 nanti dengan hasil Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-8. Sampai kapan ini kita kerjakan, saudaraku? Tentunya sampai bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan atas bangsa Israel itu terpenuhi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kitab Wahyu itu, saudaraku, harus dibacakan, didengarkan, dan dituruti. Saudaraku, termasuk terjadinya masa antikris yang 42 bulan. Itu juga harus dibacakan, didengarkan, dan dituruti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kitab Wahyu itu, bahkan juga lamanya masa antikris itu, saudaraku, bersifat final, mengikat, dan tidak boleh diubah-ubah. Kita baca sebagai ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 18 sampai 21.
Wahyu 22 ayat 18-21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, perhatikan nih tentang kitab Wahyu. Terus, Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. terus 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, kalau ditambah, itu membuat orang yang menambahnya akan mendapat malapetaka. Kalau dikurangi, orang yang menguranginya akan, sudah dikatakan, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti tertulis di dalam kitab ini. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, jadi ini mengenai masa antikris ya saudaraku, bahwa masa antikris itu memang ada percepatan ketika disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-21 dan 22. Itu memang ada percepatan masa antikris. Itu dikatakan oleh Tuhan ketika di dalam tubuh, darah, dan daging. Kemudian setelah Tuhan Yesus mati bangkit, Tuhan akhirnya memberikan pernyataan, berbicara kepada Rasul Yohanes. Maksud dari waktu yang dipersingkat itu apa? Ternyata kepada Rasul Yohanes Tuhan bilang bahwa masa antikris itu lamanya 42 bulan. Dan di dalam 42 bulan itu ada agenda banyak yang dikerjakan oleh Tuhan. Baik orang yang harpaso, orang yang diungsikan, maupun pekerjaan dua saksi surga. Itu memakan waktu 42 bulan atau 1260 hari. Maka waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, waktu yang sudah dipersingkat dan ditetapkan ini bersifat final dan mengikat dan tidak bisa diubah-ubah. Sebab kalau mengubah nanti akan mengubah semuanya juga. Saudaraku, kalau misalkan masa antikris diubah jadi setahun setengah gitu saudaraku, nanti Wahyu pasal 11 itu juga jadi dirubah. Masa kerja dua saksi 1,5 tahun. Nanti masa pengungsian juga diubah. Saudaraku, jadi 1,5 tahun. Repot ya. Saudaraku, makanya kita harus belajar konsisten di dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan supaya kita betul-betul mendapatkan berkat kemuliaan Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan, bahkan lewat kegerakan-kegerakan yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.